Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafil Baril Hasan Harahap dengan NIM 0701232079 kelas IK 3. Saya akan mempresentasikan PPT berjudul Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dan Teknologi. Ini pertama ialah pemahaman tentang masalah lingkungan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang serius. Negara ini memiliki keragaman hayati dan ekosistem yang unik, meliputi hutan tropis, terumbu karang, mangrove, dan berbagai habitat penting lainnya. Sayangnya, kondisi lingkungan di Indonesia tengah menghadapi berbagai ancaman dan masalah serius. Tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia sangat beragam dan kompleks. Polusi udara terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan juga di Medan ini telah mencapai tingkat berdampak akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Polusi udara juga menjadi masalah serius dengan banyaknya sungai, dan polusi air juga menjadi masalah serius dengan banyaknya sungai dan perairan tercemar limbah industri dan rumah tangga. Pengolahan sampah yang belum optimal, terutama sampah plastik, yang juga merusak kondisi lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis masalah lingkungan di Indonesia. Yang pertama, pencemaran, yang kedua, deforestasi, dan yang ketiga ialah perubahan iklim. Pencemaran ada 3: udara, air, dan tanah. Deforestasi menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan Indonesia yang dijuluki paru-paru dunia. Setiap tahun, ribuan hektar hutan hilang akibat berbagai aktivitas seperti pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan liar, dan pembangunan infrastruktur dan pertambangan. Dan juga kebakaran hutan yang sering terjadi baik karena faktor alam maupun ulah manusia, semakin memperparah kerusakan hutan. Dampak deforestasi sangat luas, mulai dari hilangnya habitat flora dan fauna yang membahayakan keanekaragaman hayati, meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, hingga berkurangnya daerah resapan air yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, deforestasi telah mengubah lanskap hutan yang tadinya lebat menjadi lahan terbuka yang rentan terhadap degradasi lingkungan. Dan yang terakhir, perubahan iklim memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Fenomena ini ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Kenaikan permukaan laut juga menjadi ancaman keberadaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Sementara perubahan pola musim menyebabkan gangguan serius pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor semakin sering terjadi dengan intensitas yang meningkat. Di sektor pertanian juga terkena dampak perubahan suhu udara laut yang mempengaruhi pola
populasi ikan, dan kelangsungan hidup terumbu karang. Perubahan iklim juga berkontribusi pada meningkatnya penyebaran penyakit tropis dan menciptakan tekanan ekonomi akibat kerugian dari berbagai bencana yang terjadi. Pencemaran di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi dan terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan telah melampaui batas aman bagi kesehatan manusia, disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri yang masif. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air menjadi masalah serius di mana banyak sungai dan perairan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi ini diperparah dengan pengolahan sampah yang buruk, terutama sampah plastik yang mencemari tidak hanya di daratan, tetapi juga di lautan Indonesia. Dan yang terakhir, pencemaran tanah juga terjadi akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, pembuangan sampah yang tidak terkelola, serta limbah berbahaya yang mencemari lahan-lahan produktif. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak perubahan iklim dan kepunahan keanekaragaman. Yang pertama, peningkatan suhu menjadi masalah yang sangat serius. Suhu udara dan permukaan laut yang terus meningkat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca, mencairnya es di kutub, dan gangguan terhadap habitat berbagai spesies. Yang kedua, kenaikan permukaan laut, terutama bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Naiknya permukaan laut tidak hanya mengancam pemukiman manusia di pesisir, tetapi juga merusak ekosistem pantai seperti mangrove dan terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut. Dan yang terakhir, kepunahan spesies menjadi dampak yang sangat memprihatinkan. Hilangnya habitat alami akibat perubahan iklim dan meningkatnya polusi telah menyebabkan banyak spesies hewan dan tumbuhan terancam punah. Hal ini merusak rantai makanan dan keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Contoh kepunahan spesies hewan ialah seperti pada gambar di PPT, yaitu harimau Sumatera yang akan hampir punah. Selanjutnya, peran teknologi dalam mengatasi masalah lingkungan. Yang satu, pemantauan lingkungan. Menggunakan sensor dan drone yang memungkinkan pengumpulan data secara real-time mengenai kondisi lingkungan. Teknologi ini membantu mendeteksi perubahan yang dapat memicu masalah lingkungan seperti polusi udara serta kerusakan habitat. Yang kedua, pengolahan limbah menjadi fokus penting dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah terhadap ekosistem. Teknologi canggih yang dibuat seperti metode daur ulang dan pengolahan limbah yang efisien dapat mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan meminimalisir polusi. Yang terakhir, energi terbarukan memainkan peran krusial dalam transisi menuju sumber energi yang lebih bersih. Pembangkit listrik tenaga surya dan angin, misalnya, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Selanjutnya, inovasi teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Pertama, teknologi biomasa yang fokus pada pengolahan limbah organik menjadi
sumber energi terbarukan, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sambil memanfaatkan limbah secara produktif. Kedua, sistem pengolahan limbah udara yang berperan penting dalam mencegah pencemaran udara dan menghasilkan udara bersih, memastikan hilangnya sumber daya air dan kesehatan lingkungan. Ketiga, pengolahan sampah yang mendorong melakukan daur ulang dan pengolahan sampah yang lebih efektif, bertujuan mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Inovasi teknologi ketiga ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan menekankan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penerapan teknologi-teknologi ini tidak hanya membantu mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dalam industri ramah lingkungan. Terakhir, kesimpulan. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, ada 3 aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi ini mencakup penggunaan energi terbarukan, sistem pengolahan limbah yang efisien, dan metode produksi yang lebih bersih. Kedua, pengembangan inovasi teknologi berkelanjutan harus terus didorong untuk menciptakan solusi-solusi baru yang lebih efektif dalam mengatasi masalah lingkungan. Inovasi ini dapat berupa pengembangan materi yang ramah lingkungan, sistem daur ulang yang lebih efisien, atau teknologi pengurangan emisi karbon dan masyarakat yang menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung industri bertanggung jawab dalam mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan, sedangkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam penggunaan dan pengawasan teknologi tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.